Hai semua! Di video kali ini saya akan membahas mengenai paradigma konstruktivisme. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut, mohon disimak ya. Yang pertama adalah pengertian. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Ciri-ciri. Yang pertama, cara pandang terhadap realitas kebenaran diyakini merupakan hasil konstruksi manusia. Yang kedua, hubungan peneliti dan objek penelitian bersifat interaktif dan hasil perumusan ilmu pengetahuan sangat bersifat interpretatif subjektif. Dan yang terakhir, yang ketiga, konstruktivisme meletakkan peneliti sebagai fasilitator yang memberi alternatif dan kemampuan merekonstruksi setiap pemikiran. Metodologi. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, hermeneutik dan dialektik. Hermeneutik merupakan aktivitas dalam mengkaitkan teks percakapan, tulisan, atau gambar. Sedangkan dialektik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Berikut adalah analisis framing dan fenomenologi. Analisis framing adalah dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat merekonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif. Selanjutnya, fenomenologi. Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata paheinomenon dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Menurut Husserl, ada beberapa definisi fenomenologi, yaitu yang pertama pengalaman subjektif atau fenomenologikal, dan yang kedua suatu studi tentang kesadaran diri, perspektif pokok dari seseorang. Selanjutnya terdapat studi kasus dan analisis studi kasus. Studi kasus yang saya gunakan adalah analisis framing pemberitaan kasus kekerasan pada orientasi pengenalan kampus oleh Dwi Mutiara dan Erianto tahun 2020. Analisis studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat melalui cara mengumpulkan teks berita mengenai kasus ospek di Universitas Hairun yang dimuat di liputan6.com dan detik.com. Peneliti menggunakan artikel berita untuk mengeksplorasi framing terhadap kasus kekerasan pada ospek. Kesimpulan dari studi kasus. Dari kedua portal berita, baik liputan6.com maupun detik.com, memaknai penyelenggaraan ospek dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pembikaian berita oleh wartawan tidak terlepas dari pengalaman, preferensi, latar belakang pendidikan, dan lingkungan sosial yang berbeda akan menentukan penafsiran akan realitas yang dihasilkan. Selain adanya perbedaan pembingkaian, kedua portal berita pun memiliki persamaan pembingkaian berita. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan kata yang serupa pada headline berita dan potongan foto mahasiswa baru yang mengalami tindak kekerasan ospek. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Cukup sekian video edukasi mengenai paradigma konstruktivisme. Saya Nindya Handaru. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika saya menjelaskan materi. Anda dapat memberikan saran dan juga masukan pada kolom komentar.
Terima kasih.